kembali di Q&A pemirsa, masih bersama Project Pop. 8 Agustus 2026 akan ada konser 30 tahun Project Pop. Ya, amin. Oke, amin. harus lancar, kita doakan. Apa yang berbeda dari konser ini dan maknanya apa, kenapa mengambil tema Forever Young, Forever Fun? Silahkan. Bisa dibilang ini baru konser kedua kita seumur hidup kita loh. Konser kedua? Yes. Selama ini 30 tahun? Kejujurannya untuk pemirsa sekalian, Project Pop memang 30 tahun berkarir, tapi adalah band yang jarang sekali bisa mewujudkan punya konser sendiri dari awal. Ada beberapa periode, misalnya di 15 tahun atau 10 tahun gitu loh. Kita kepikiran nih mau buat konser, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Butuh promotor yang percaya, butuh promotor yang tidak kabur. Soalnya ya semacam itulah. Ketika artis yang percaya juga. apa? Butuh artis yang percaya diri juga. Iya, dan butuh kepercayaan diri kita. Iya. Jadi kita tuh pertama kali konser itu waktu kita umur 20 tahun, tapi itu konsernya kecil sekali. Kapasitasnya cuma 500 orang. Keluarga kita masing-masing aja udah 200 ya. Beneran gitu. Tapi itu pun kayak kita dipaksa gitu sama si promotor, which is teman kita sih, ayo dong bikin dong, nggak pernah gini. Oke, kita bikin. Nah, terus kita pengen bikin yang ke-25, tapi ternyata COVID rasanya waktu itu, pandemi ya. Lalu akhirnya di 30 inilah rasanya kita sebenarnya masih ada setengah nggak percaya dirinya juga, at least buat aku gitu. At least ya benar. Karena kadang-kadang aku berpikir kalau kita mau konser ini, aku ya pemikiran aku kayaknya lebih baik kita punya satu single lagi yang bisa ngebangunin orang-orang, apalagi yang generasi baru untuk nengok ke kita gitu loh. Tapi dari kemarin-kemarin kita bikin single sepertinya kurang naik gitu loh. Tapi sekarang ada atau tidak ada single, kayaknya kita memang akhirnya sepakat meneguhkan hati. Di samping promotornya juga udah bersemangat sekali. Ya udah kita jadiin yuk tahun ini untuk konser gitu. Forever Young, Forever Fun? Forever Young. Mungkin pengen tetap kelihatan muda dari baju-baju kita yang warna-warni. Forever Fun mungkin ya kita orangnya fun-fun aja sih. Pernah nggak merasa nggak fun? Justru kalau pas lagi kerja kita fun. Nah itu curhatan. Ini ya kan? Nggak funnya berarti di mana nggak funnya? Justru kita pas ke Project Pop tuh kita lagi jadi cari apa namanya? Melari relaksasi ke Project Pop tuh. Nih curhat terselubung nih curhat. Semua lah pasti. Jadi relaksasi ke pop, jadi akhirnya popnya enak gitu, ambience-nya fun terus santai. Dulu kata Denny Chandra, ini dulu senior kita, walaupun penonton nggak fun aja kita dulu, ya ketawa-ketawa di panggung kita, ntar juga penonton ke bawah ambience-nya gitu. Nah, kalau konser kan biasanya mau musisi atau band manapun ada mau collab begitu ya dengan artis-artis lain. Kalau Project Pop akan collab dengan musisi. Jadi gini, tadi menjawab soal pertanyaan akan ada apa di 30 tahun ini. Udah pasti kita pertama udah melihat apa kekuatannya Project Pop selama 30 tahun. Itu sebenarnya kita uniqueness itu ada 3. Selain lagu-lagu sendiri, kita juga dulu kita suka perform parodi artis. Nah itu. Jadi, tapi parodi artis ya, tapi bukan parodi lagu, karena parodi lagu udah abang-abang kita punya trademark gitu. Jadi kalau kita parodi artis itu misalnya Gugum jadi Glenn, Tika jadi ya kayak Raisa itu memungkinkan sekali, Agnes Monica lah, 3 diva pernah jadi 3 diva, bayangkan satu orang jadi 3 diva gitu ya. Kamel sama Kang Soleh selain tadi fun fact soal konsernya, kita juga sedikit mengumpulkan fun fact tentang Project Pop. Sok Gugum ini nanti di konser 30 tahun ini akan memiliki peran sebermakna apa, Kak Yosi? Kan disebut terus. Udah punya resepnya, Mbak. Yang pasti mungkin kita akan khusus membuat sebuah toilet portable buat dia di atas panggung. Saya pernah loh di panggung di Bandung. Tuh, biar dia yang cerita sendiri. Kabarnya tapi project kan jadi apa gitu, harus masuk ke sebuah ruangan. Jadi maaf saya waktu itu Halloween ya ceritanya. Halloween. Acara Halloween ada kayak peti-peti gitu, kita jadi zombinya. Jadi kita harus sembunyi dulu dalam kita akan tampil dari dalam peti. Harus nunggu kurang lebih 20 menitan. Karena penonton belum masuk semua, tapi kita harus sudah on stage dong. Terus nih, ceritain. Aduh, ya maaf, tapi bawa botol sih, Mbak. oh my god. Jaga-jaga. Kadang-kadang toilet jadi di dalam situ. Tapi gimana mau keluar, jadi ya siap-siap takutnya. Karena dia udah itu terjadi lah begitu. Karena kan biasanya 5 menit sebelum manggung, ini 20 menit ditaruh disebut kita udah AC dingin apa ya ada.
akhirnya punya keberanian nih mau konser Iya. besar ya, akhirnya walaupun kepedeannya belum terkumpul. Yang paling suka nyumbang konsep tuh siapa sih? Semua. Konsep pembagiannya Kadang gimana saya kalau di secara kalian? konsep, gue pernah lihat kayak gini, mungkin nggak ya kita coba ala kitanya dibicarain terus gini, bagus deh kalau ini. Jadi bisa dari siapa aja sih sebenarnya. Oh, nggak ada orang yang ditunjuk buat Musik, urusan nih apa gitu. kayak kostum. kostum ada. Kalau wardrobe ada. Wardrobe orang lain. Ada orang lain, tapi nanti berdasarkan kebutuhan kita gitu. Ini jangan terlalu gedong-gedongan dong. soalnya Briefnya apa kalau dari kalian ke orang wardrobe? mostly adalah warna-warni. So far ya selama 30 tahun ini. Nah, bagaimana cara nge-grab teman-teman audiens yang mungkin Gen Z atau mungkin ada target audiens untuk konser nanti? Untuk ngerangkul yang Gen Z kan. Sebenarnya justru sekarang Gen Z jangan punya deketin konsep kita lain? mbak lewat sosmed nyari-nyari. Justru sekarang Gen Z itu lagi kegatelan ke musisi 80-an, 90-an, 2000. Taunya dari mana? Apa? Taunya dari mana? Dari temen anak-anak aku lah. Iya. Enggak sih, tapi mungkin ini taunya adalah salah satunya adalah permintaan mereka ketika kita diundang pensi. Iya. Oh iya. Pensi SMP, pensi SMA, yakin mereka nggak pernah tahu kita gitu loh. Atau mungkin panitianya di mana orang tuanya lebih bersemangat, kok Project Pop oke deh. Soalnya kita akan datang juga misalnya kayak gitu, nggak tahu juga ya POMG-nya. Tapi mungkin yang diuntungkan dengan lagu kita ini adalah banyak sekali orang tua yang mewariskan lagu-lagu kita ke anak-anaknya. Ini dengerin lagu ini aja. Itu tadi kalau ngomong konser ya, keluarin single deh contohnya. Iya. Bagaimanapun kita kan kepengen nih, bukan cuman pendengar yang dulu yang sekarang udah bakal nonton konser Iya. pengen dong bonus kalau Gen Z. Dan itu kan nggak bisa diwarisin sama orang tua mereka. Iya. Do you have that formula gimana caranya? Ya Gen Z juga sekarang menjadi pendengar baru kalian. Ya, ada single nggak yang mau dirilis? Iya. Mungkin 3 single. Yang akan keluar bentar lagi tuh judulnya Jomblo Abadi. Oh, aku banget. Zombie. Enggak, itu akan jadi theme songku. Jadi theme song ya. Karena gini, ini sebenarnya lagu lama. Oke. Waktu itu ya Satu dan Lain Hal kita tidak jadi keluarin. Terus saya pikir ya, karena melihat mungkin juga kemarin ada satu berita yang lumayan lucu dan lumayan menarik perhatian. Kalau orang-orang tua tuh nggak boleh nanya sama anggota keluarganya yang muda kapan kawin, kapan nyusul, kapan punya anak gitu, ada yang bilang gitu. Tapi di lagu itu memang ada kata-kata kapan menyusul. Maksudnya itu ya, gitu juga ya. Memotret hal itu ya. Kapan mau dikeluarkan single-single itu? Dalam waktu dekat lah. Iya. Maret. Yang satu ini tentang BTS. Ini pun bukan lagu baru, ini lagunya dibuat 3 tahun yang lalu ya. Iya. Jadi karena Gugum memotret fenomena betapa BTS tuh digemari di seluruh dunia gitu loh. Jadi Apalagi di Indonesia, apalagi besar di banget Indonesia arminya kan luar biasa gitu ya. Iya, begitu. Terus Pas mau Gugum dikeluarin, membuat lagu itulah. Kita harus rilis Zombie dulu. Dan kita lagi cari berhitung waktu-waktu yang paling benar karena si BTS juga akan coming kan, akan kembali lagi kan setelah hiatus. Mereka akan kembali lagi, mereka akan ngeluarin single baru, album baru dan juga world tour. Tapi berarti lagunya tiga-tiganya udah beres sampai mastering udah. Yang ketiga belum tahu. Yang ketiga Mastering. Yang ketiga itu mungkin judulnya Happy Pop ya, tentang Happy Birthday. Tapi kita melihat mungkin opsi Happy Birthday itu aja, antara lagu jamur ya. Jadi kita tambahin yang ada doanya juga. Semoga selalu sehat. Amin. Tidak menjadi sombong. Amin. Apalagi sama kita. Jadi ada banyak doanya di lagu itu. Oh. Nah, kalau Zombie seperti apa sih? Biar sedikit terwakili gitu loh. Boleh dong senandungnya. Tolong carikan aku seorang kekasih yang dapat temani diriku ini. Ku tak mau jadi jomblo abadi yang selalu sendiri setiap hari. Aduh, jelek banget. Jadi di situ kan ada kata-katanya Yosi bikin gini kan. Kapan menyusul, yang lain udah kawin, kok kamu belum. Nah, kita tuh nggak pernah kepikir bahwa lagu ini akan keluar menjelang Lebaran gitu loh. Siapa tahu bisa dipakai nantinya. Gimana kita nge-grab Gen Z, mudah-mudahan bisa gitu loh potongan kata-kata itu. Soundtrack Lebaran. Dipakai buat Lebaran atau dipakai buat gerakan-gerakan Gen Z dan para warganet gitu. Kan kalau ada kumpul-kumpul keluarga biasanya kan itu pertanyaan muncul
nyusul lagi tuh. Kapan nyusul, ya kan? Iya. Jadi nggak cuma di kawinan tapi di acara keluarga kan. Ini pada mau kumpul-kumpul kan lebaran ya. Pakai ya lagunya ya, pakai ya. Kapan ini teh kapan suka gitu kan. Kawel. Jadi pada saat kalian, you guys are funny, lagi pengen coba menggrab si Gen Z ini, berpikir kalimat yang keluar dari mulut kalian lucu apa enggak, itu masuk di formula pembuatan lirik enggak? Iya, iya. Iya dong, harus dipikirin ya. Harus. Ngasih ngetes gitu ke orang gitu, lucu nggak nih? Atau cuma di antara kalian doang? Oh iya. Rata-rata sih di antara kita ya. Kita biasanya. Ya, ada juga yang lucunya ironis gitu, ada juga bukan kata-katanya yang lucu yang apa gitu Temanya ya? Berarti tapi penting ceritanya untuk terdengar lucu tuh masuk di resep bikin lirik ya? Jadi Iya. ketika Iya. awal Kita memikirkan gimmick-gimmick juga sih, maksudnya kita memikirkan kata-kata yang lagi happening apa. Kalau itu memungkinkan untuk dimasukin, anjay, dimasukin. Iya. Loh, karena di lagu Zombie ini ada anjay. Oh gitu ya. Kepuasan teman-teman dalam berkarya itu ketika seperti apa sih? saya dulu boleh? Boleh, oke. Setiap masih tetap bisa berkarya, puas banget. Iya. Yang lain mungkin ada yang berbeda atau sama Kalau semua? ada orang yang menyanyikannya hafal gitu, itu kayaknya kita puas banget. Kalau ternyata penyanyi malah nggak hafal sendiri tuh Itu masalah usia itu. Itu banyak terjadi sih sekarang. terjadi lupa kita nyanyinya perbagian-perbagian, nah kalau satu lagu nggak apa. Ya, makanya dia senang kalau penonton hafal semua. Jadi Iya. ketika dia nggak hafal tinggal. Tapi ini juga berhubungan dengan itu ya Kak Soleh. Jadi kita tuh dari udah lama sekali ya, udah kayak sejak kita sering membawakan lagu kita sendiri dari era yang kita pernah parodi yang tadi Yosi jelaskan, kita selalu kalau manggung memang selalu menyediakan lirik kita di panggung. Iya. Supaya karena aku tuh merasa aku penonton konser banget. Oh. Tapi kan nggak semua lagu Iya, artis yang aku puja ini Hafal. aku hafal. Aku pernah nonton Coldplay tuh, Kang Soleh, Coldplay aku sampai bikin Bukletnya. buklet kecil karena supaya bisa ikut nyanyi. Jadi gini ya, santai kan. Buat ketika dia ada di depan lu sibuk aja gitu. Iya kan, jadi nggak enak dong gitu kan. Akhirnya makanya waktu kapan kita sepakat akhirnya kita harus naruh lirik minimal ref, karena biasanya orang senengnya nyanyinya di ref. Tapi ternyata itu manjur. Sampai kemarin begitu kita umumkan kita mau konser 30 tahun, ada yang komen, please lirik di screen jangan dihilangin ya. Iya. Kita malah pernah lupa gitu ya. Kita wih, pada hafal lagu kita gue. Dari di belakang lagi. Oh iya. Iya, terus kalau kitanya lupa juga sebenarnya kita tinggal ingat belakang gitu. Oh ternyata ujung-ujung buat diri sendiri. Kan Soleh terakhir. Ya. Menurut kalian apa yang membuat kalian bisa 30 tahun awet? Pengertian gitu. Pengertian. Iya, iya. Apa ya? Iya, harusnya udah saling ngerti lah gitu. Persaudaraan. Kalau saya rasa sih karena secara tidak langsung mungkin teman-teman sudah tahu mereka berada di sebuah tempat yang harus disyukuri sekaligus punya tanggung jawab. Jadi ini bukan cuman cari duit nih jadi project pop, tapi memberikan manfaatnya supaya konsisten seperti apa lewat karya, lewat performance. Makanya kita sudah sampai di tahap di mana sudah bisa menyisihkan keinginan idealis individu masing-masing, sudah memikirkan apa yang lebih bagus buat yang nonton. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.